Terima kasih Ibu Mina. Terima kasih Ibu Minar atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membagikan permenungan kita bersama Santo Bonaventura malam ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pesta Santo Bonaventura bagi kita semua. Semua umat Katolik hari ini memperingati Santo Bonaventura. Dan para saudara-saudari Fransiskan dan Fransiskanes memestakannya hari ini disebut sebagai pesta Santo Bonaventura. Maka mari kita merenung bersama Santo Bonaventura untuk mengenal Allah bersama Santo Bonaventura, dan kita lihat pertama-tama bagaimana Bonaventura itu awal dari kehidupannya. Bonaventura lahir pada tahun 1218 di Bagnoregio atau di daerah Viterbo, Italia. Nama kecil dari Bonaventura itu adalah Giovanni Fidanza. Giovanni Fidanza. Ada suatu cerita yang istimewa dari Santo Bonaventura ini. Pada masa dia kecil, dia sakit keras. Pada saat dia sakit keras, ibunya membawanya kepada Santo Fransiskus dari Assisi. Waktu dia membawanya kepada Santo Fransiskus dari Assisi, dan Santo Fransiskus mendoakan Bonaventura ini, terjadi mujizat. Memang Bonaventura itu sembuh total, sehat seperti sedia kala. Melihat peristiwa itu dan melihat anak itu, Santo Fransiskus berseru, "Oh Bonaventura, oh Bonaventura," artinya betapa baiklah kejadian-kejadian ini. Betapa baiklah kejadian ini. Dan Santo Fransiskus meramalkan bahwa suatu waktu anak itu akan menjadi orang kudus, menjadi orang besar. Pikiran-pikirannya akan banyak dipergunakan oleh orang-orang Kristen untuk merenungkan siapa itu Allah. Hal-hal teologis yang dipikirkan oleh Santo Bonaventura itu begitu agung dan bisa juga dinikmati oleh para teolog, oleh orang-orang Katolik pada saat sekarang ini. Dia memang menjadi seorang teolog yang sangat besar pada masa abad pertengahan itu. Dan setelah kejadian kesembuhan, mukjizat yang diadakan oleh Santo Fransiskus atas nama Allah untuk Bonaventura ini, karena seruan Bonaventura, "Oh Bonaventura," kata Santo Fransiskus dari Assisi, akhirnya ibu dari Bonaventura memang menjadikan nama Bonaventura. Seruan dari Santo Fransiskus itu menjadi nama anak itu. Bonaventura itulah nama anak itu sampai dia menjadi seorang pengikut Fransiskus. Dan dia masuk ordo Fransiskan pada usia muda. Pada usia muda dia masuk ordo Fransiskan, dan karena kecerdasannya dia dikirim untuk studi di Paris. Di sana dia belajar filsafat dan teologi, dan dia bersahabat dengan seorang yang sangat terkenal juga dalam gereja kita, yakni Santo Thomas Aquinas. Jadi pada masa itu, persahabatan mereka di universitas itu juga menjadi sesuatu yang indah. Keduanya pintar, keduanya cerdas, dan keduanya saleh. Santo Thomas Aquinas dari Ordo Santo Dominikus, sementara Santo Bonaventura dari Ordo Fransiskan. Jadi pada abad pertengahan, kedua tokoh ini dan sampai sekarang teologi mereka itu mempengaruhi spiritualitas gereja Katolik sampai saat ini. Karena kecerdasannya, karena kesalehannya, pada tahun 1257, Santo Bonaventura itu dipilih
menjadi Minister Jenderal Ordo Saudara-saudara Dina. Luar biasa, setelah dia menjadi guru besar di Paris, kemudian Ordo memilih dia menjadi pemimpin umum bagi Ordo Saudara-saudara Dina. Karena kesalehan dan kecerdasannya, pada saat itu Ordo dalam kepemimpinannya mengalami kemajuan yang sangat besar. Dan dia adalah seorang yang sungguh-sungguh menghidupi panggilan kefransiskanan dengan sangat baik. Karena itulah dia terpilih 9 kali berturut-turut menjadi pemimpin umum Ordo Saudara-saudara Dina. Kemudian pada suatu waktu pada umur 52 tahun, dia terpilih sebagai uskup Albano dan kemudian juga menjadi kardinal. Dipilih oleh Paus menjadi kardinal pada usia 52 tahun. Kecerdasan dan kesalehan Santo Bonaventura ini juga terkenal dengan dia menuliskan riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi yang dikenal dengan nama Legenda Mayor. Legenda Mayor. Dia menulis riwayat hidup santo yang besar itu, Santo Fransiskus dari Assisi. Di dalamnya termuat hal-hal teologis dan permenungan dari Santo Bonaventura tentang Santo Fransiskus dari Assisi. Karena kecerdasannya, karena kepiawaiannya untuk menyusun keteraturan dalam ordo, sistematika dalam ordo, pendidikan teologi para saudara, pengaturan hidup para saudara, pengaturan biara-biara, maka Santo Bonaventura dikenal sebagai pendiri ordo kedua dari Fransiskan. Disebut gelarnya pendiri ordo kedua setelah Santo Fransiskus dari Assisi. Karena dalam kepemimpinannya, Santo Bonaventura sungguh-sungguh menunjukkan cinta kasih persaudaraan kepada ordo dan membuat ordo Fransiskan itu tersistem dengan sangat baik. Maka dia disebut sebagai pendiri kedua ordo untuk keluarga Fransiskan. Dan pada saat dia menjadi seorang kardinal dipilih oleh Paus, dia berjasa mempersatukan gereja ritus Yunani dan Latin. Dia berjasa untuk mempersatukan ritus gereja Yunani dan Latin. Dan kita melihat bahwa Paus memilih dia menjadi salah satu anggota untuk menghadiri konsili di Lyon. Dan dia diangkat untuk mempersiapkan konsili itu dengan baik. Tetapi sayang, karena begitu bekerja dengan sangat keras, memberi hati, bekerja siang malam untuk ordo dan gereja, dia meninggal di Paris pada saat konsili masih berlangsung. Pada 15 Juli 1274, Bapa kita ini, orang kudus kita ini meninggal pada 15 Juli 1274, di mana konsili pada saat itu masih berlangsung. Dan Santo Bonaventura itu digelari dengan Doctor Serapicum, artinya dokter malaikat. Karena apa? Ajarannya sungguh-sungguh menyentuh hati setiap orang, dia cerdas, tetapi juga dia menangkap seluruh ajaran iman itu dengan pikirannya, bukan hanya dengan pikirannya, tetapi juga dengan kehangatan cinta kasihnya. Dia menangkap dengan pikiran dan juga menangkapnya dengan hatinya. Oleh sebab itu, dia digelari sebagai Doktor Serapicum dan disebut juga sebagai pujangga gereja. Bonaventura ini seorang pribadi yang sangat cerdas dan kudus. Suatu waktu, umat bertanya kepada Santo Bonaventura. Bukan hanya umat bertanya, suatu waktu Santo Thomas Aquinas masuk ke dalam ruang pribadi dari Santo Bonaventura ini. Dan di situ, di perpustakaan itu, ruangan pribadi di mana dia sering membaca dan sebagainya, Santo Thomas Aquinas bertanya, dari mana kecerdasanmu itu engkau dapatkan? Lalu Santo Bonaventura menunjuk kepada salib. Saya mendapatkannya dari salib Kristus.
Saya memandangnya setiap saat. Saya melihat cinta yang mendalam dari juru selamatku untuk menebus kita. Dan saya menemukan itu di salib Yesus Kristus sendiri. Luar biasa. Seorang kudus bertemu dengan orang kudus. Dan pada waktu Santo Bonaventura menuliskan riwayat orang kudus itu, yakni riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Thomas Aquinas berkata, jangan ganggu Bonaventura. Dia, orang kudus itu, sedang menulis riwayat hidup orang kudus. Luar biasa. Ternyata Santo Fransiskus dari Assisi ditulis riwayat hidupnya oleh Santo Bonaventura. Bonaventura juga orang kudus, dan yang mengatakan itu juga adalah orang kudus, yakni Santo Thomas Aquinas. Dan Bonaventura itu memiliki cinta kasih yang sangat mendalam kepada salib Yesus, penderitaan Yesus. Maka setiap kali dia merayakan Ekaristi, dalam misa itu dia sering menangis dalam keterharuan yang mendalam akan renungan kepada salib Kristus, kepada pengorbanan Kristus di atas altar yang kita terima dalam rupa roti dan anggur. Saudara-saudariku yang terkasih, Bonaventura selain cerdas pikiran, cerdas hati, dan juga hidupnya sungguh-sungguh menjadi kudus. Kita lihat gambar ilustrasi di mana pada saat Santo Bonaventura menghadiri konsili di Lyon, kita melihat begitu banyak orang yang kagum atas pengajarannya. Dan juga pada tahun yang sama, tahun 1274, penguburan dari Santo Bonaventura. Dan dikisahkan bahwa baru pernah terjadi penguburan orang kudus yang begitu dihadiri oleh begitu banyak petinggi-petinggi gereja. Karena konsili masih sedang berlangsung dan begitu banyak para kardinal dan orang-orang ternama dalam gereja Katolik menghadiri pemakaman Santo Bonaventura, orang yang kudus ini. Itu tentang riwayat hidupnya. Dan juga kita lihat situasi di dalam masa pencariannya akan Allah, itu pada saat dia belajar tentang banyak hal tentang Allah, menjadi mahaguru di Paris dari tahun 1248 sampai 1257. Dan dia menjadi minister jenderal tahun 1259. Maka kita melihat bahwa jenjang itu seolah-olah mempersiapkan Santo Bonaventura untuk memimpin ordonya. Dan kita melihat ada dua gambar ilustrasi di sini. Pertama, pada saat dia menjadi seorang mahaguru di Universitas di Paris, dan yang di kanan adalah gambaran dari Gunung Laverna. Jadi, pada saat Santo Bonaventura menjadi seorang minister jenderal dari Paris, dia menyepi ke Gunung Laverna untuk merenungkan bagaimana Santo Fransiskus itu menerima stigmata dari Yesus sendiri. Santo Fransiskus dari Assisi menerima stigmata dari Yesus sendiri. Dan Gunung Laverna boleh dikatakan sebagai pengalaman puncak mistik dari kehidupan spiritual Santo Fransiskus dari Assisi, maka dia memilih untuk berada di Gunung Laverna itu. Dan di Gunung Laverna inilah dia menuliskan suatu permenungan yang sangat mendalam, yakni yang disebut dengan Itinerarium Mentis in Deum. Pengalaman Laverna pada Oktober 1259 ini, dia masuk ke Gunung Laverna untuk mencari damai di dalam Allah. Untuk merenungkan bagaimana Santo Fransiskus sendiri juga mengalami kebersatuannya dengan Allah, keintimannya dengan Allah di Gunung Laverna. Maka dia juga ingin mengalami hal yang sama. Maka dia pergi ke Gunung Laverna untuk merenungkan Kristus yang tersalib. Dia berpikir-pikir bagaimana saya bisa mengatur, menertibkan, menganimasi, serta mengkoordinasi ordo saudara-saudara Dina ini yang ditinggalkan oleh Santo Fransiskus ini. Maka satu hal yang sangat penting yang ingin dia alami adalah dia pergi ke Gunung Laverna
untuk mencari damai dalam Allah, merenung bersama Allah, mencari wajah Yesus di sana, sebagaimana Santo Fransiskus Assisi sendiri mengalami stigmata di Gunung Laverna, di mana Santo Fransiskus Assisi menerima stigmata dari Yesus Kristus sendiri. Dari sana muncullah permenungan bagi Santo Bonaventura yang dikenal dengan Itinerarium Mentis in Deum. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Journey of the Soul into God. The Journey of the Soul into God. Perjalanan jiwa manusia ke dalam Allah. Dan memang manusia itu selalu berada dalam perjalanan. The journey. Itinerarium. Nah, kalau kita ada berziarah, kita diberikan kan itinerari kita nanti. Perhentian pertama di Basilika Santo Petrus, atau perhentian pertama di katedral ini, perhentian kedua di sini. Begitulah juga ternyata jiwa kita juga dalam mencari Allah, berjalan menuju Allah itu seperti peziarahan, perjalanan, the journey of the soul into God. Manusia itu peziarah, batinnya juga peziarah menuju Allah. Dan peziarahan itu dikatakan oleh Santo Bonaventura dalam permenungannya dalam Itinerarium Mentis in Deum mempunyai 7 tahapan, Bapak Ibu, mempunyai 7 tahapan. Jadi the journey of the soul into God mempunyai 7 tahapan. 7 tahap perjalanan jiwa. Yang pertama itu alam semesta sebagai jejak Allah. Jadi lewat alam semesta ini kita bisa melihat jejak Allah katanya. Jadi jiwa kita harus disiapkan untuk melihat itu. Alam semesta sebagai jejak Allah. Atau disebut dengan Vestigia Dei. Yang kedua, mengindra kehadiran Allah. Mengindra kehadiran Allah. Jadi kita bisa mengindra kehadiran Allah lewat alam semesta tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, manusia itu citra Allah. Manusia itu citra Allah. Nah, jadi dalam kitab Kejadian juga dikisahkan bahwa kita adalah manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Nanti kita lihat bagaimana dia merenungkan hal ini semuanya. Ada 7 tahapannya. Kemudian yang keempat, menjadi citra Allah yang dibaharui rahmat. Menjadi citra Allah yang dibaharui rahmat. Yang kelima, pewahyuan nama pertama Allah. Aku adalah aku. Ya, ini ada dalam kitab Keluaran. Kemudian yang keenam, pewahyuan nama kedua yakni baik. Nah, dan yang ketujuh, salib adalah gambaran kerendahan hati Allah. Jadi 7 tahap ini harus dijalani oleh jiwa untuk semakin masuk ke dalam misteri permenungan tentang Allah. Ketujuh tahapan ini harus masuk dalam diri manusia untuk semakin intim dengan Allah, untuk semakin dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga LPF, malam ini pasti tidak cukup waktu untuk membahas ketujuh tahap perjalanan jiwa ini. Nanti kita akan mencari waktu tahap kedua untuk membahas. Malam ini kita bahas dulu 3. Alam sebagai jejak Allah, Vestigia Dei. Yang kedua, mengindra kehadiran Allah. Dan yang ketiga, manusia citra Allah. Kita berfokus kepada ketiga ini dulu. 4 lagi nanti kita mencari waktu berikut. Supaya tidak terlalu lama dan kita juga bisa mengerti secara lebih mendalam. Pelan-pelan kita mengerti permenungan Santo Bonaventura yang bisa membawa kita semakin mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai Allah. Kita melihat tahap yang pertama. Tahap pertama, alam semesta sebagai jejak Allah atau Vestigia Dei. Dan hal ini adalah pengaruh dari kidung saudara matahari sangat terasa di sini. Kidung dari Gita Sang Surya dari Santo Fransiskus dari Assisi sangat terasa di dalam konteks pertama ini. Allah semesta sebagai jejak Allah. Nanti bisa kita lihat dari Google atau dari YouTube kidung saudara matahari yang dinyanyikan oleh atau yang digubah atau dituliskan oleh Santo Fransiskus dari Assisi itu. Salah satu syairnya berbunyi begini.
Tuhanku Maha Mulia, Maha Kuasa, lagi penyayang, segala pujian dan syukur, hormat kepadamu. Segala puji kepadamu saja, diucap namamu insan tiada pantas. Pujian padamu Tuhan, karena Sang Surya, saudara termulia bercahaya, siang mujurnya, siang di malam kelam, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita melihat ini adalah tahap pertama yang dibuat oleh Santo Bonaventura untuk melihat jejak Allah itu ada di alam semesta. Alam semesta itu sebagai jejak Allah. Dan Santo Bonaventura mengatakan Allah menciptakan alam semesta itu, maka jangan hanya mengagumi karya seni, tapi harus sampai kepada penciptanya. Jangan hanya mengagumi karya seni, tapi sampai kepada penciptanya. Nah, misalnya bila kita melihat laut yang begitu luas, kita melihat matahari yang begitu cemerlang, yang membuat kehidupan di muka bumi ini, kita tidak boleh sampai hanya kepada objek itu. Kita harus sampai kepada pribadi, siapa yang ada di balik semuanya itu. Sama seperti misalnya, bila kita melihat patung Pieta di Basilika Santo Petrus misalnya, kita harus sampai kepada siapa yang menjadikan itu. Ya, yang menjadikan itu adalah seorang pemahat yang terkenal. Misalnya, bila kita misalnya membaca tentang suatu karya tulis atau novel, ya kita harus sampai kepada pribadi yang menciptakan karya tulis itu. Ya, saudara-saudari terkasih, novis kita sedang kompletorium, ibadat penutup, jadi saya tutup pintu supaya tidak terdengar terlalu kuat suara mereka kepada kita. Nah, kita teruskan. Santo Bonaventura mengatakan, keindahan alam ini sesuatu yang berasal. Tidak mungkin dia ada tanpa ada asalnya. Jadi dia memiliki asal. Nah, dan kita melihat alam semesta itu agung. Agung. Misalnya kita melihat lautan yang begitu luas ya. Begitu luas. Samudra yang begitu luas. Kita melihat juga misalnya gunung. Ya. Gunung yang sangat tinggi. Yang sangat, bahkan kita melihat keindahan di situ. Dan alam semesta itu dari situ kita melihat, dari permukaan tanah dan sebagainya, ternyata alam semesta itu adalah horizon yang sangat luas. Horizon yang sangat luas. Nah, hal ini harus juga mengangkat diri kita, harus semakin apa yang ada di luar diri kita itu, yakni alam semesta itu juga harus mampu mengangkat hati dan budi kita kepada Allah yang menciptakannya. Nah, yang kedua, ciri dari alam semesta itu adalah beraneka ragam. Nah, beraneka ragam, tidak hanya satu jenis. Ya, beraneka ragam, tumbuh-tumbuhannya beraneka ragam, binatang-binatang beraneka ragam, biota laut beraneka ragam, jenis-jenis binatang, burung, dan sebagainya beraneka ragam, jenis tanah juga beraneka ragam, rumput beraneka ragam, semua. Semakin kita mendalami alam semesta itu, semakin kita kagum bahwa memang alam semesta itu beraneka ragam. Yang ada di dalamnya beraneka ragam. Hal itu membuat hati kita, kata Santo Bonaventura, harus semakin tertarik kepada pencipta dari semuanya itu. Sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian alam semesta itu karya seni Allah yang indah. Indah. Berarti Allah itu adalah sesuatu yang indah. Pribadi yang indah. Kemudian ciri yang berikut adalah alam semesta itu utuh. Nah, harmonis. Ya. Dan ada kaitannya dengan indah.
biasa yang harmonis itu indah. Dan yang indah itu biasa harmonis dan utuh. Nah, kita melihat misalnya musim. Misalnya kalau di Eropa musim berganti setiap berapa kali. Musim dingin, musim gugur, musim semi dan sebagainya dan sebagainya. Semua teratur dan harmoni di dalamnya. Kita melihat di Indonesia iklim tropis, teratur. Pagi hari kita melihat matahari terbit, kemudian sore hari dia terbenam, dan selalu begitu teratur, utuh, dan harmonis. Oleh sebab itu, Santo Bonaventura mengajak kita untuk mengerti di sana ada Allah yang mengatur segala-galanya itu. Berjalan dengan teratur, memiliki musim, di sana ada Allah yang mengaturnya. Dan dengan demikian juga alam semesta itu memiliki suatu tujuan. Utuh harmonis, berjalan dengan teratur, dan ada satu tujuannya. Memiliki satu tujuan. Alam semesta itu memiliki suatu tujuan. Dengan hal-hal ini, yang kita lihat di alam semesta itu mau membawa kita semakin dekat kepada Allah. Maka mari kita melihat sesuatu yang ada di depan mata kita itu dengan kacamata pandangan ilahi. Dengan kacamata rohani, supaya kita semakin dekat mengenal Allah yang menciptakannya. Jangan hanya mau mengagumi karya seninya, kata Santo Bonaventura, tetapi juga sampai kepada siapa yang menciptakannya. Nah, maka rangkuman dari tahap yang pertama ini, Santo Bonaventura mengatakan begini. Barang siapa tidak diterangi oleh semaraknya kebesaran ciptaan, ia buta. Nah, dengan melihat itu sudah semua kan, kalau kita tidak diterangi oleh semarak kebesaran ciptaan itu, ia buta. Barang siapa tidak tergugah oleh gegap gempitanya, ia tuli. Misalnya, kalau kita melihat ombak di lautan, gunung yang begitu luas, horizon yang begitu luas itu, bergulung-gulung ombak itu ya. Dan di Nias pada bulan Juni diadakan di sana Nias Expo, ada surfing yang begitu didatangi oleh begitu banyak para pesurfing, peselancar dari berbagai negara. Kita melihat kalau seseorang tidak mampu lagi tergugah oleh gegap gempitanya alam semesta itu, ia tuli. Dan dikatakan oleh Santo Bonaventura juga menarik mengatakan itu. Dia katakan begini, barang siapa merasakan semua itu, namun tidak tergerak memuliakan Tuhan, ia bisu. Nah, kan kita bisa mengagumi banyak hal ya di bumi ini. Wah, bagus sekali ya. Wah, tinggi sekali gunungnya. Wah, air terjunnya luar biasa. Air terjunnya luar biasa. Wah, alamnya indah sekali. Itu sering kita kagumi kalau kita melihat suatu tempat. Entah danau, entah gunung, entah kita mengalami piknik rohani atau piknik kekeluargaan. Kalau kita melihat semuanya itu, kata Santo Bonaventura, bila kita rasakan semua itu sesuatu yang mengagumkan, namun bila kita tidak bergerak untuk memuliakan Tuhan, ia bisu, kata Santo Bonaventura. Kemudian dia mengatakan begini, barang siapa melihat tanda-tanda itu, namun tidak berpaling kepada sang Khalik, ia bodoh. Nah, artinya bila kita sudah tahu bahwa itu adalah tanda-tanda dari Allah, segala yang kita lihat itu adalah tanda-tanda dari Allah, namun bila kita tidak mau datang kepada Allah, sujud menyembah Dia, berserah diri kepadanya, kepada sang Khalik, dikatakan oleh Bonaventura, ia bodoh. Nah, sebagai kesimpulan dikatakan oleh Santo Bonaventura. Oleh karena itu, katanya, bukalah matamu, sendengkanlah telingamu kepada roh, bukalah mulutmu, gelorakanlah hatimu, agar engkau melihat, mendengar, dan memuji, mencintai dan memuliakan, mengagungkan dan menyembah Tuhanmu dalam segenap ciptaan. Sebelum seluruh alam semesta bangkit melawanmu. Itulah rangkuman dari tahap pertama yang diberikan oleh Santo Bonaventura kepada kita tentang Vestigia Dei. Nah, sekarang kita melihat tahap kedua. Tahap kedua, Santo Bonaventura mengatakan mengindra kehadiran Allah. Nah, ini dia. Mengindra kehadiran Allah.
Dikatakan oleh Santo Bonaventura, mari kita menyadari, mengagumi bahwa kita adalah makhluk indrawi. Kita adalah makhluk indrawi. Nah, dengan melihat tadi apa yang di luar diri kita, sesuatu hal yang indah, yang agung, horizon yang luas itu, gunung-gunung, lautan, tanah yang luas, air terjun, dan sebagainya, mari kita mulai mengindra kehadiran Allah. Artinya, mulai menyadari, mengagumi dengan indera kita. Mari kita semakin masuk dalam diri kita. Kita memasuki lebih dalam tentang diri kita. Masuk setelah ada yang kita melihat, saksikan keagungan di luar diri kita, sekarang kita mulai semakin memasuki diri kita sendiri. Kita adalah makhluk yang bisa mencecah, merasakan, mencium, ya, merasakan manis atau pahit. Nah, itu adalah bahwa kita bisa mengindra dan kita harus kagum dengan itu semua. Harus mengagumi itu bahwa itu adalah juga tanda kehadiran Allah. Nah, kita bisa merasakan sesuatu di dalam diri kita. Jadi bukan hanya di luar diri kita yang kita gunakan dengan mata melihat sesuatu dan kita mulai kagum dan sebagainya, tapi juga dengan indera perasa kita. Mari kita menggunakan indera dengan baik, kata Santo Bonaventura, untuk membantu kita mengkontemplasikan alam. Mengkontemplasikan alam ini. Yang perlahan-lahan akan mempengaruhi diri kita. Nah, dalam hal inilah yang disebut oleh Santo Bonaventura, kita harus memiliki sensus cordis. Kesadaran batin. Jadi, kita telah melihat aspek-aspek di luar diri kita yang bisa menghantar kita kepada Allah, dan sekarang untuk semakin mendalami kehadiran Allah itu, kita harus semakin masuk ke dalam diri kita. Sensus cordis, kesadaran batin. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya sampai pada yang di luar diri kita. Kita tidak hanya mengagumi saja, tidak hanya melihat saja. Tidak hanya berdecak-decak kagum saja melihat apa yang di luar diri kita yang diperbuat oleh Allah. Tapi juga harus mulai masuk kepada kesadaran diri kita. Menyadari itu semua sebagai tanda kehadiran Allah di dalam diri kita. Dengan indera kita. Jadi kita bisa mengindra kehadiran Allah. Walaupun Allah itu tidak bisa dilihat kasat mata oleh mata kita. Tetapi dengan melihat segala sesuatu itu, kita juga diajarkan untuk semakin masuk dalam diri kita. Mengindra kehadirannya, mengecap, mencium, dan merasakan segala sesuatu itu untuk semakin menyadarkan batin kita akan kehadiran Allah. Sensus cordis atau kesadaran batinia. Nah, maka dikatakan oleh Santo Bonaventura begini. Orang yang ingin mengetahui sesuatu hanya demi rasa ingin tahu, dia mengatakan begitu. Orang yang ingin mengetahui sesuatu hanya demi rasa ingin tahu, ia ibarat orang yang sibuk membuat sarang tawon yang tidak menghasilkan madu. Jadi kalau kita hanya ingin tahu saja tentang banyak hal, kepo dan sebagainya, hanya ingin tahu saja, sekedar ingin tahu, tetapi tidak mengambil makna dari situ, ya, kita seperti sarang tawon, katanya. Yang sibuk membuat sarang tawon. Kita membuat sarang tawon, tapi tidak menghasilkan madu. Sementara lebah saja, kata Santo Bonaventura, tahu membangun sarang yang menghasilkan madu. Nah, jadi kalau kita mau menghasilkan sesuatu, dari apa yang kita lihat itu, kita harus juga mampu merasakan sensitivitas kita akan kehadiran Allah. Maka dikatakan oleh Santo Bonaventura, kita tidak cukup menilai, melihat sesuatu realitas, tetapi kita harus sampai pada kesadaran, menyadari itu semua, sensus cordis. Dan inilah juga yang dialami oleh Santo Fransiskus dari Assisi, yang diikuti semangatnya oleh Santo Bonaventura. Setiap dia melihat cahaya, dia mengingat Kristus adalah cahaya dunia. Ketika dia melihat air, dia melihat Allah yang merendah dan memberi kesejukan kepada manusia. Jadi itu semua mau menyadarkan kita untuk masuk ke dalam batin kita, sensus cordis tadi. Nah, tahap ketiga, kita melihat
tahap ketiga. Manusia citra Allah. Manusia citra Allah. Nah, kita melihat ini sudah terdapat di dalam kitab Kejadian. Tetapi dalam konteks ini, Santo Bonaventura mau mengajak kita untuk semakin masuk lebih dalam kepada diri kita. Nah, ini lebih agak serius ini keterangannya, agak lebih teologis dia. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan, memilah-milah, mencecap, merenungkan supaya kita bisa mengerti. Santo Bonaventura mengatakan bahwa manusia itu citra Allah dan juga disebut capax Dei. Nah, ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Artinya, manusia itu memiliki kemampuan-kemampuan ilahi di dalam dirinya. Sebagai manusia citra Allah, kita memiliki juga kemampuan-kemampuan ilahi dalam diri kita. Maka disebut sebagai Homo capax Dei. Manusia yang memiliki kemampuan, kapasitas Allah ada dalam dirinya, karena Allah menciptakan manusia itu secitra dengannya. Nah, kita lihat apa itu. Yang pertama dikatakan oleh Santo Bonaventura adalah memoria. Nah, manusia itu diberikan oleh Allah memoria. Nah, tapi bukan memori ini artinya mengingat sesuatu, bukan hanya mengingat agar kita semakin dekat kepada Allah, kita mengingat sesuatu untuk memaknai. Jadi bukan hanya mengingat, tapi kita mengingat sesuatu untuk memaknai. Misalnya, entah kejadian yang membahagiakan pada masa lalu dalam hidup kita, entah kejadian pahit, entah luka-luka batin, entah penyakit, entah apapun yang terjadi pada masa lalu, yang kita ingat, sebagai manusia capax Dei, kita harus mampu memaknai itu, sejarah itu di dalam hidup kita. Memaknai sejarah hidup itu dalam hidup kita. Misalnya ada yang masa lalu dia mengalami penyakit misalnya atau apapun, pengalaman yang kurang membahagiakan. Kita ingat memang pengalaman itu, tapi tidak boleh kita sekedar mengingat, kita harus mampu memaknai sejarah hidup kita. Itulah memoria. Dengan memoria itu kita mengingat untuk memaknai. Nah, yang kedua, intellectus. Nah, intellectus itu ada pada diri manusia sebagai citra Allah dan capax Dei. Kita bisa berpikir secara logis, kita bisa memilah-milah, kita bisa menganalisis, kita bisa memahami. Nah, kita misalnya 2 tambah 2, bagaimana proses kerjanya, kita tahu 2 tambah 2, 4, dan sebagainya. Nah, kita bisa berpikir secara logis karena ada intellectus di dalam diri kita. Dan itu adalah pemberian dari Allah kepada manusia. Yang ketiga, manusia itu dikatakan memiliki voluntas. Voluntas. Artinya kemampuan menghendaki. Ya, kemampuan menghendaki sesuatu. Dan memiliki kehendak yang kuat melakukan sesuatu. Nah, voluntas itu harus ada dalam diri kita. Supaya kita semakin mengenal Allah. Dan kita menjadi sungguh-sungguh citra Allah dan memiliki kemampuan-kemampuan ilahi, kita harus memiliki kehendak yang kuat dalam diri kita untuk semakin melakukan apa itu yang diinginkan oleh Allah. Dan kita melihat orang sukses biasanya adalah orang yang punya kehendak kuat. Nah, jadi tidak cukup hanya memoria intellectus, tapi juga ada pada voluntas. Ya, kemampuan kita untuk menghendaki sesuatu, memiliki kehendak yang kuat melakukan sesuatu, agar kita bisa sukses dan berhasil di dalam diri kita. Dan itu juga dalam permenungan kita untuk semakin mengenal Allah juga, ketiga hal ini ada dalam diri kita sebagai manusia citra Allah dan disebut sebagai capax Dei. Nah, kita melihat seperti Santo Agustinus, Bonaventura mengatakan bahwa manusia adalah citra Allah, tapi bukan hanya sekedar citra Allah. Bonaventura mengatakan manusia adalah citra Allah Trinitas. Nah, ini sangat mendalam ini. Manusia adalah citra Allah Trinitas. Jadi Trinitas, Tritunggal Allah itu juga bisa kita memahami
dari ketiga unsur yang diberikan Allah itu kepada kita. Yakni yang pertama, memoria. Dengan memoria itu, asal muasal mengingat segala sesuatu adalah Bapa. Bapa adalah asal segala sesuatu. Jadi untuk merenungkan citra Allah, Trinitas itu ada dalam diri kita, memoria, intellectus, voluntas. Kemudian intellectus, yang kedua. Intellectus adalah kemampuan untuk kita menarik kesimpulan secara logis. Nah, Allah Putra, Yesus adalah intelek ilahi. Wujud ungkapan, cara berpikir Allah. Nah, Allah Bapa itu intelektusnya adalah Putra, yakni Yesus sendiri. Nah, bila ingin melihat Allah, bila ingin tahu cara berpikir Allah, logika Allah, maka lihatlah diri Yesus. Dalam diri Yesus, Yesus itu adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Logika Allah ada dalam diri Yesus. Maka intelektus Allah ada dalam diri Yesus. Nah, menarik sekali. Semakin kita renungkan, semakin menarik. Yang ketiga, voluntas. Roh Kudus. Ya, voluntas itu adalah Roh Kudus. Nah, jika kita ingin terus menjadi manusia Kristiani yang berkembang, terimalah karunia-karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus dalam diri kita. Terimalah karunia-karunia yakni buah-buah Roh Kudus dan kembangkanlah karunia-karunia itu. Dengan keinginan, itulah voluntas katanya. Dan itu adalah kehendak daya kerja karunia Roh Kudus. Nah, luar biasa. Jadi manusia itu adalah citra Allah Trinitas, maka dalam diri dari manusia itu ada memoria, intellectus, dan voluntas. Dan memoria itu adalah Bapa sendiri, Allah Bapa, intellectus itu adalah Allah Putra, dan voluntas itu adalah Roh Kudus. Nah, Bapa adalah asal segala sesuatu, sumber dari diri kita. Cara berpikir Bapa, intelektus Bapa adalah Yesus sendiri. Maka bila ingin semakin mengenal pikiran Allah, cinta kasih Allah, mari melihat Yesus sendiri. Belajar dari Yesus. Logika Allah ada dalam diri Yesus yang menjelma menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Dan ketiga adalah voluntas, Roh Kudus. Jika kita ingin terus berkembang, menjadi manusia Kristen yang sempurna, mari kita menghendaki karunia-karunia Roh Kudus itu dan mengembangkan itu dalam diri kita. Pengembangan itu adalah daya kerja Roh Kudus yang membuat kita semakin berkembang setiap hari, semakin berbuah setiap hari dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Bonaventura mengatakan begini, dalam kesimpulan tentang manusia citra Allah itu dia mengatakan, manusia adalah makhluk bermartabat ilahi. Kita bermartabat ilahi karena kita diciptakan secitra dengan Allah. Dan dikatakan Santo Bonaventura, secitra dengan Allah Trinitas. Nah, manusia adalah makhluk bermartabat ilahi, karena itu ia dapat berpartisipasi dalam Allah. Manusia itu adalah makhluk bermartabat ilahi, karena itu ia dapat berpartisipasi dalam Allah. Jadi semua kita adalah gambaran citra Allah Trinitas. Maka kita bisa berpartisipasi dalam Allah. Dengan hidup kita, dengan cinta kita, hati kita, kita bisa berpartisipasi dalam Allah. Karena Allah telah menjadikan kita secitra dengannya. Secitra dengan Allah Trinitas. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah untuk malam ini permenungan kita mengenal Allah bersama dengan Santo Bonaventura.